kehadiratnya, Dia Allah sumber kemenangan kita. Amin. Haleluya Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Angkat tangan-Mu, kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Nyatakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tuhan tidak akan goyah berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kami akan maju selalu dan dapatkan kemenangan. Amin. Semua siap bertepuk tangan yuk. Amin. Haleluya. Yang hidupnya selalu
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang kembali di ibadah online GMS Regional Jateng dan DIY. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Mari Bapak Ibu Saudara terus siapkan hati yang terbaik, terus haus dan lapar, dan responi setiap firman yang nanti akan disampaikan. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru kali ini bergabung bersama kami, dan bagi Anda yang belum tergabung di Connect Group, agar kami dapat mengenal Anda lebih dekat lagi, atau Anda yang rindu untuk mengetahui informasi tentang Connect Group, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp 08-222-30390. Saya ulangi sekali lagi, nomor WhatsApp 08-222-30390. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, baik perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, bisa memberikan secara transfer ke rekening sesuai dengan gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita berdoa untuk persembahan ucapan syukur kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini kami bersama-sama kembali datang beribadah Tuhan. Kami mau terus siapkan hati yang terbaik sepanjang ibadah. Kami rindu dikenyangkan di sepanjang ibadah hari ini Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan ucapan syukur kami. Biar ini datang dari hati yang terbaik, kami berikan untuk kemuliaan-Mu saja. Ini hati kami, ini persembahan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Kami percaya Kau Tuhan, janji-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu Yesus. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Beri kemuliaan bagi Dia, Allah yang selalu menepati janjinya. Amin. Lebih dari para penjaga, Lebih dari para penjaga, fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. walau ku tak dapat Walau
Kami mau percaya, percaya akan janji-Mu. tak sedetik pun Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Ku percaya Tuhan, ku Percaya akan janji-Mu. tak sedetik pun Sedetik aku aku takkan ku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu takkan pernah. lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Oh, Kau Tuhan, Karena Kau yang berjanji adalah setia. Engkau yang lebih tahu. waktu-Mu Tuhan selalu yang terbaik. Ku percaya Tuhan, janji-Mu selalu pasti tak akan pernah lekang oleh waktu-Mu Tuhan selalu yang terbaik. Ku percaya akan janji-Mu. Tak sedetik pun, Sedetik amin. aku ragu. Satu hal ku tahu, Bahwa janji-Mu tak akan pernah. Ya Tuhan, amin. Pasti digenapi. pasti digenapi. Ku percaya Akan janji-Mu. tak sedetik pun Tuhan. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu Tak akan pernah. akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi, kami percaya. Pasti digenapi. Sekali lagi katakan pasti digenapi. Pasti digenapi. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami simpan Tuhan, kami nyanyikan lagu ini sebagai tanda bahwa hati kami percaya akan janji Tuhan. Kau gak pernah Tuhan ingkar kepada janji-Mu, Kau sanggup menggenapi setiap apa yang Kau janjikan. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa percaya menaruh harapan kami kepada-Mu. Tuhan, tuntun kami untuk kami berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami sedang duduk di ruangan VIP yang sama, yaitu hadirat Tuhan. Berbicaralah, bersabdalah, kami siap mendengar dan kami siap
berubah hidup kami karena kami berjumpa dengan kebenaran firman-Mu sendiri. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang bersyukur, bersuka cita atas hari ini, katakan sama-sama haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita duduk di ruangan VIP yang sama, meskipun secara fisik kita nggak bisa jumpa, tapi kita duduk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan atau menuntun kehidupan kita dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang berikutnya. Dan sepanjang waktu-waktu ini, kita mau berbicara mengenai seri pengajaran kita pengkhotbah yang saya beri tagline adalah rahasia hidup yang bahagia, tapi penuh arti. Dan kalau kita belajar nanti dalam kitab pengkhotbah, sebetulnya pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo, raja yang hebat, raja yang sukses. Tetapi di dalam kesuksesannya dia kehilangan Tuhan sehingga dia berkata segala sesuatu sia-sia. Nah justru sebaliknya kita mau belajar lewat pengajaran, seri pengajaran kita pengkhotbah, bagaimana rahasia hidup yang bahagia dan penuh arti yang saya yakin Bapak Ibu Saudara akan alami ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas pasal yang ketiga yang saya beri judul adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari buka Alkitab kita bersama-sama, kita pengkhotbah langsung pasal yang ketiga. Karena pasal 1 dan 2 saya sudah bahas minggu-minggu yang lalu. Mari kita perhatikan ayat yang pertama langsung, pasal yang ketiga ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Alkitab kita atau pengkhotbah Kohelet itu berkata ada masa dan ada waktu, masa dan waktu. Bapak Ibu Saudara, kita manusia terjebak tanda petik atau dibatasi oleh yang namanya dimensi ruang dan dimensi waktu. Secara dimensi ruang kita tidak bisa menembus barang-barang atau benda-benda yang solid seperti tembok misalnya. Secara waktu kita ada terbatas oleh yang namanya waktu yang begitu linear, waktu yang terus bertambah dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Setiap manusia terbatas di dalam dua dimensi ruang dan waktu. Dan pengkhotbah berkata bahwa manusia ketika di dunia itu ada masa dan ada waktu. Bapak Ibu Saudara sadari baik-baik bahwa waktu dan ruang menjadi batasan dalam hidup kita. Kita tidak maha hadir seperti Tuhan kita. Dalam waktu bersamaan dia bisa hadir di segala tempat. Kita adalah manusia yang terbatas. Kita terjebak tanda petik atau dibatasi mungkin lebih tepat oleh yang namanya masa dan waktu. Sehingga waktu adalah sesuatu yang begitu penting. Timing is important Bapak Ibu Saudara. Dan menurut bahasa aslinya, waktu itu ada 3 jenis, 3 macam. Sebagai pengetahuan kita saja, yang pertama adalah kronos. Kronos adalah waktu yang terus berjalan. Dari tadi saya berkata detik-detik, menit-menit, jam-jam, kemudian hari-hari, minggu, bulan, dan akhirnya tahun. Itu waktu kronos, waktu yang terus berjalan. Tapi yang kedua, waktu disebut sebagai aion. Aion adalah waktu yang tidak terbatas, dari kekal sampai kekal. Itu adalah menjelaskan waktu jenis yang kedua. Dan waktu yang ketiga dipakai kata adalah kairos. Kairos adalah momentum, adalah kesempatan. Yang orang berkata kalau kesempatan itu datang, mungkin tidak bisa diulang lagi. Sedikit pengetahuan mengenai masa dan waktu sehingga membuat kita memiliki gambaran sebagaimana kita manusia ada dibatasi oleh masa dan waktu tersebut. Ayat yang kedua kita perhatikan sampai ayat yang ketiga. Salomo sebagai pengkhotbah lebih lanjut menjelaskan masa dan waktu itu dia bagi dalam 4 masa. Masa atau fase yang pertama dia berbicara mengenai lahir dan meninggal ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Masa yang pertama Salomo menjelaskan bahwa manusia pasti menghadapi yang namanya ini. Lahir, ada kelahiran, ada kematian atau meninggal. Oleh karena itu dia jelaskan dalam ayat 2 dan 3 tadi mengenai lahir, kelahiran dan meninggal atau kematian. Bapak Ibu Saudara, setiap angka kelahiran, setiap kelahiran bayi di atas muka bumi selalu diikuti juga ada orang-orang tertentu yang meninggal dunia.
Dan ini menjadi siklus semua kehidupan manusia. Siapapun itu, apapun statusnya, apapun suku bangsanya, terjebak atau dibatasi dengan yang namanya kelahiran dan kematian. Oleh karena itu, kita yang masih tinggal, kita yang masih hidup, kita harus berpikir demikian. Kita tidak selamanya akan tinggal di atas muka bumi ini. Satu saat kita akan meninggal dunia. Atau kalau kita punya pengalaman, ada orang yang kita cintai, meninggal dunia, entah orang tua atau suami atau istri kita atau anak kita. Di satu sisi pasti kita sedih, tapi di sisi yang lain kita menyadari bahwa sebetulnya semua manusia pun akan menghadapi hal yang sama. Sehingga kita tidak perlu terbenam atau terhanyut di dalam kesedihan yang berlarut-larut Bapak Ibu Saudara. Lalu masa yang kedua, Salomo menjelaskan dalam ayat 4 dan ke-5. Dia berkata demikian, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Masa yang kedua, Salomo kemudian menjelaskan kembali mengenai pengalaman ini menangis dan tertawa. Kalau boleh pilih sih, kita selalu saja ingin punya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, yang menggembirakan. Sehingga kita selalu tertawa, kita bersuka cita dan bersyukur buat setiap apa yang kita alami. Tapi kita tahu bahwa hidup kita tidak hanya menghadapi hal-hal yang menyenangkan, mengembirakan. Ada hal tertentu Bapak Ibu Saudara yang membuat kita sedih. Yang membuat kita akhirnya menangis. Membuat kita akhirnya diliputi oleh rasa duka. Dan Salomo berkata mengenai masa dan waktu, dia berbicara mengenai masa yang kedua, ada tertawa tapi juga ada menangis. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu menjadi bagian hidup kita? Oleh karena itu kalau kita bersuka cita, kalau kita senang, jangan terlalu berlebihan karena tetap juga ada batasnya. Demikian juga sebaliknya kalau kita sedih, berduka, jangan sampai terlarut yang kelamaan bagaimana. Karena itulah manusia, ada tertawa, ada kesedihan, ada menangis. Dan semua hal itu lumrah karena memang Tuhan ciptakan manusia dengan keterbatasan. Kita makhluk fana ini, Tuhan juga memberikan sukacita, Tuhan memberikan kita tertawa. Tapi ada waktu-waktu tertentu kita pun juga bisa menangis karena sedih atau karena terharu atau karena berduka. Lebih lanjut dalam ayat-ayat berikutnya, Salomo menjelaskan mengenai masa-masa yang lain atau waktu-waktu yang lain di dalam hidup manusia. Dalam ayat ke-6 dia berkata demikian, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan atau mengumpulkan, ada waktu untuk membuang. Kalau saya tanya kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang pengen rugi pekerjaan atau bisnisnya? Siapa sih yang ingin kehilangan harta benda atau pekerjaan, karir yang sudah kita kumpulkan, sudah kita kerjakan segenap hati kita? Tapi kembali kalau kita lihat realita kehidupan, dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, dalam kita berbisnis, pengennya sih selalu untung dan saya doakan juga Anda diberkati, Anda dituntun, disertai dalam pekerjaan. Tapi kita menyadari, dalam hidup realita kita, kadang-kadang ada kerugian di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita. Padahal kita sudah mempersiapkan, padahal kita sudah jaga-jaga, padahal kita sudah atur strategi, padahal kita sudah penuh dengan hikmat untuk atur supaya gak kehilangan. Tapi di atas semua persiapan atau strategi yang kita lakukan, tetap saja toh kadang-kadang ada kerugian. Bahkan kadang-kadang ada sengaja kerugian tanda petik yang harus dikeluarkan. Contoh misalkan di zaman sekarang ini bisnis online, Bapak Ibu Saudara. Dan perusahaan-perusahaan besar, orang berkata lagi membakar uang karena mempromosi. Bukankah itu juga ngomong kerugian yang harus dikeluarkan? Tapi tentu saja dengan perhitungan, dengan pertimbangan supaya mereka menguasai bisnis online perusahaan-perusahaan besar di dunia itu. Tapi bukankah itu manusiawi? Bukankah itu kehidupan manusia? Ada waktunya untung, ada waktunya rugi. Kadang-kadang siklus itu terus berjalan di dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kita sembarangan sehingga kita rugi karena kita tidak bijaksana atau ceroboh. Tapi kalaupun rugi, karena kita sudah mempersiapkan ini dan itu, janganlah juga berkecil hati lalu putus asa. Ya gak mungkinlah aku berhasil sukses, buktinya beberapa kali mengalami kerugian. Jangan putus asa Bapak Ibu Saudara. Itulah masa atau waktu yang dialami oleh semua manusia.
di atas muka bumi ini. Dan masa yang terakhir, waktu-waktu menurut Salomo, waktu-waktu yang terakhir ada 4 macam ini. Macam yang terakhir ayat 7 dan 8. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Dan masa yang terakhir yang keempat yang Salomo jelaskan soal mengasihi dan membenci. Manusia di dalam perasaannya ada perasaan kasih cinta dan ada perasaan benci. Kadang-kadang bercampur aduk. Bukan berarti firman Tuhan mengajarkan untuk kita sengaja membenci, Bapak Ibu Saudara, jangan. Paulus berkata kalau hal itu tergantung dengan kita, oleh kita berusaha berdamai dengan semua orang. Tapi kita menyadari meskipun kita sudah berdamai, meskipun kita sudah bertutur kata dengan baik, bersikap dengan baik, kita sudah hati-hati kalau ngomong takut melukai perasaan orang. Orang tua kita mungkin, teman kita atau pasangan kita. Tetap saja orang lain bisa negatif thinking, netting dengan kita. Dan akhirnya mereka benci. Tapi soal sengaja membenci jangan. Benci dosa harus, tapi kalau benci manusia jangan. Tahu pada dasarnya kita semua makhluk yang tidak sempurna. Tapi kalau sengaja mengasihi, mencintai, haruslah. Biarkan menjadi disiplin kita untuk kita mencintai, mengasihi. Dimulai dari orang-orang yang dekat dengan kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Sampai kepada orang-orang yang mungkin bukan darah daging kita. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan kita mau taat saja, kita belajar untuk mencintai, mengasihi orang lain. Tapi bukankah itu kehidupan manusia? Ada mengasihi, kadang jengkel, kadang kita bisa marah. Kalau kita jengkel dan marah, sesegera mungkin lepaskan pengampunan seperti Petrus satu saat bertanya kepada Yesus. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah? Yesus berkata 70 kali 7 kali. Berarti sesering saudara kita minta maaf, ya kita mengampuni. Dan 4 fase tadi, 4 macam waktu tadi, Salomo menjelaskan bahwa itulah manusia. Manusia selalu ada terbatas dengan yang namanya waktu dan masa. Dan kita terjebak tanda petik sebagai manusia, makhluk ciptaan yang fana ini. Kita tidak mau ada di dalam waktu. Tapi janganlah berkecil hati, janganlah putus asa Bapak Ibu Saudara dengan keterbatasan yang kita miliki. Justru sebaliknya, pergunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana. Supaya selama hidup kita yang singkat di atas muka bumi, kita bisa selesaikan rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mintalah hikmat Tuhan untuk mengelola waktu. Karena pada dasarnya semua orang dikasih waktu yang sama, 24 jam dalam satu hari. Semua orang dikasih modal yang sama. Pilihan kita mau mempergunakan seperti apa waktu-waktu yang kita miliki. Tapi saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya hikmat Tuhan menuntun Anda. Dan Anda bisa mempergunakan waktu dengan bijaksana. Tidak membuang masa dan waktu dengan percuma, dengan sia-sia. Tapi di dalam setiap masa, 4 masa yang Salomo coba kelompokkan. Kita pun bisa mengalami menikmatinya waktu demi waktu. Dan kita tahu di balik semua itu Tuhan punya rencana yang begitu indah dalam hidup kita. Ayat berikutnya, ayat yang ke-9. Lalu apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Kata jerih payah adalah salah satu kata yang favorit yang diulang-ulang oleh Salomo. Jerih payah, jerih payah. Kita tahu sepanjang kita di atas muka bumi, kita perlu mengerjakan secara baik, dengan jerih payah segala sesuatu yang Tuhan percayakan di tangan kita. Ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Lalu dia buat kesimpulan ayat 11, ayat yang begitu terkenal. Dikatakan demikian, iya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia yaitu Tuhan kita memberikan kekekalan dalam hati mereka, dalam hati manusia. Tapi manusia tak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada kata-kata indah pada waktunya. Apa maksudnya indah pada waktunya? Tadi sudah dijelaskan ada 4 masa.
Ada waktu lahir, ada waktu kematian, ada tertawa, ada waktu menangis, ada waktu mengasihi, ada waktu membenci, ada waktu mengumpulkan dapat untung, tapi ada juga waktu rugi. 4 fase, 4 masa itu di dalam hidup kita yang menjadi bagian kita kerjakan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Dan hal-hal yang terjadi di luar kontrol kita berarti itu atas kedaulatan Tuhan. Dan yakinilah setiap masa itu, setiap waktu itu. Entah kelahiran kita bersuka cita, pasangan suami istri yang bergumul mengenai anak-anaknya lahir. Tapi mungkin gak lama setelah itu ada bagian keluarganya yang Tuhan panggil. Kok bisa ada satu kelahiran di satu keluarga dan mungkin tidak waktu lama ada kematian. Itulah indah pada waktunya. Di luar apa yang kita bisa lakukan, Tuhan yang berdaulat. Itulah indah pada waktunya. Waktu kelahiran, waktu kematian. Asalkan kita berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Ada pengalaman membuat kita tertawa gembira karena promosi mungkin dalam pekerjaan. Tapi ada waktunya kita sedih, kita menangis. Karena mungkin ada problem, ada konflik yang terjadi. Mungkin bukan karena kesalahan kita. Tapi firman Tuhan kembali berkata, itu indah pada waktunya. Kita bisa tertawa pun itu indah pada waktunya tertawa. Sedih pun indah pada waktunya untuk kita berduka sementara waktunya. Sama dalam pekerjaan kita juga ada waktunya untuk kita mendapat untung. Tapi ada waktu-waktu tertentu meskipun kita sudah kelola dengan baik, kita pun bisa kelolosan dalam kerugian. Tapi percayalah di dalam semuanya, di atas semuanya itu Tuhan yang berdaulat. Kalau Tuhan yang berdaulat berarti dia membuat segala sesuatu itu indah waktunya. Entah lahir, entah kematian, entah tertawa, entah menangis. Entah kita untung atau kita melepaskan kita rugi. Entah dalam mengasihi dan kebencian bukan berarti kita sengaja membenci. Tapi ada orang-orang yang mungkin sengaja membenci kita. Di atas semuanya itu percayalah waktu demi waktu, masa demi masa yang Salomo jelaskan. Sebetulnya kalau kita lihat di balik semua itu, ternyata segala sesuatu indah ya. Baik kelahiran, kematian maupun masa-masa waktu-waktu yang lain. Percayalah bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Dan dalam ayat yang sama dikatakan Tuhan itu memberikan kekekalan dalam hati kita. Artinya manusia itu, Bapak Ibu Saudara, Anda dengan saya tak pernah bisa dipuaskan dengan hal-hal duniawi. Tuhan menciptakan, Tuhan menaruh kekekalan itu maksudnya adalah hati kita itu selalu mencari sesuatu yang kekal, sesuatu yang ilahi yang berasal dari Tuhan. Segala apa yang kita alami di dunia ini tak akan pernah bisa memuaskan hati kita yang kosong. Apapun itu, maksudnya ia memberikan kekekalan itu dalam hati kita. Manusia selalu mencari apa yang ilahi. Sehingga maknanya ada 3 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita itu selalu sebetulnya punya kehausan atau kelaparan akan hal rohani. Tapi ada orang yang menekan, membuangnya. Tapi ada orang yang akhirnya mencarinya dengan benar. Yang kedua, kita ini punya nilai yang kekal sebetulnya manusia. Yang ketiga, tidak ada yang bisa memuaskan hati kita selain Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan sendiri memberi kekekalan di dalam hati manusia. Berarti tak ada sesuatu pun yang jasmani, yang duniawi yang bisa memuaskan kita dengan begitu sejati sampai kekekalan. Tak ada. Akhirnya konsekuensinya adalah sebetulnya setiap manusia selalu mencari sesuatu yang ilahi. Manusia mempunyai nilai yang kekal. Manusia dapat kepuasan dalam hatinya ketika dia mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itulah maksudnya Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita. Tapi sayang banyak daripada kita tak mengerti maksud Tuhan itu. Sehingga kita berjeripayah hanya untuk segala sesuatu yang kita akan tinggalkan setelah kita selesai dari atas muka bumi. Tapi saya berdoa supaya lewat pengajaran saya di pengkhotbah ini kita memahami rahasia hidup yang bahagia tapi penuh arti. Bukan kebahagiaan menurut pandangan dunia, menurut versi atau menurut level dunia. Tapi menurut versinya Tuhan sendiri. Bagaimana dia memberikan kebahagiaan dan kehidupan yang penuh arti. Ayat 12 sampai 15 Salomo berkata,
Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah, tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Salomo untuk kedua kalinya, pasal yang kedua dan pasal yang ketiga dia berkata hal yang sama. Manusia, apa yang manusia bisa lakukan untuk menikmati jeripayahnya? Makan, minum, dan bersenang-senang katanya. Memang itu bagian manusia yang kita bisa nikmati dalam hidup kita. Makan, minum, dan bersukaria, bersenang-senang. Itu pun pemberian Allah. Bapak ibu saudara, sepanjang kita di atas muka bumi, bukan berarti ketika kita berjalan dalam kehendak dan rencana Dia gak mau kita menikmati segala sesuatu berkat yang Dia berikan. Enggak, justru sebaliknya. Sambil kita berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan setiap hari dalam hidup kita, Dia mau kita menikmati setiap berkat, setiap anugerah lewat makanan, lewat minuman, lewat relasi kita, lewat segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dia pun ingin kita menikmatinya, tapi nikmatilah dengan bijaksana. Karena hidup kita bukan hanya untuk makan dan minum, bukan? Hidup kita jauh lebih daripada itu. Meskipun makan, minum, dan bersenang-senang, menurut Salomo itu pun adalah pemberian Allah. Itu pun adalah karunia yang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Sambil kita berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Setiap hari kita berjalan. Dan kita menikmati anugerah pemberian Tuhan itu setiap hari. Kita menikmati dengan orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Kita bisa berbagi kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Orang-orang yang bukan darah daging kita. Tapi itu pun pemberian Allah. Untuk kedua kalinya Salomo berkata, pasal yang kedua pemberian Allah, makan minum bersenang-senang. Dan pasal yang ketiga sekali lagi dia berkata, makan minum bersenang-senang pun adalah pemberian Allah. Ayat 14, ada hal yang tidak dapat ditambah atau tidak dapat dikurangi. Bapak ibu saudara, kadang kita punya pemikiran idealis. Kita mau mengubah segala-galanya menurut standar kita. Tapi ternyata banyak hal yang Tuhan sudah tetapkan demikian. Tapi sebaliknya ada hal-hal yang perlu kita usahakan, perlu kita rubah. Rubahlah hal-hal yang perlu kita rubah dan biarkan hal-hal yang tidak perlu kita rubah. Ketika kita mengerti mana yang bisa dirubah, mana yang tak bisa dirubah. Akhirnya satu ini akan muncul. Pengkhotbah berkata supaya manusia itu akhirnya takut akan Dia. Sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita. Sebagus-bagusnya kita punya koneksi, punya kemampuan, punya talenta, punya kecakapan. Ternyata banyak hal yang tidak bisa kita rubah. Dan izinkan itu tak bisa dirubah karena kedaulatan Tuhan supaya di tengah-tengah keperkasaan kehebatan kita. Kita tahu bahwa banyak hal yang di luar otoritas kita. Sehingga hidup kita takut. Bukan takut hukuman tapi respect, menghargai dan menghormati pribadi Tuhan. Sadari Bapak Ibu Saudara banyak hal yang tidak bisa kita rubah. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menjelaskan, membuka mata hati kita terang sekarang juga. Untuk mengingatkan kita ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Ada hal-hal yang harus kita rubah. Jangan terbalik. Yang harus kita rubah kita gak rubah. Yang gak perlu kita rubah kita usahakan rubah. Jangan terbalik, biarkan Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan kepekaan, ketajaman. Sekarang juga saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tiba-tiba mengingatkan hal ini dan hal itu perlu kita rubah. Tapi dalam waktu yang bersamaan hal itu dan hal ini ada hal yang gak perlu kita rubah. Karena ada kedaulatan Tuhan. Percayalah kepada Dia, takutlah akan Tuhan. Karena Dia berdaulat di dalam hidup kita. Ayat berikutnya dikatakan ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. 17, berkatalah aku dalam hati. Allah akan mengadili baik orang benar maupun yang tidak adil.
Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Bapak Ibu Saudara, ironis memang di tempat yang harusnya kita memperoleh keadilan, kalau misalkan kita dirugikan, kita ajukan ke pengadilan, di tempat-tempat kita memperoleh keadilan memang ironis kalau kita mendapat ketidakadilan, bahkan orang yang curang, orang yang jahat malah dibela. Memang ironis atau menyedihkan, tapi bukankah itu kehidupan manusia? Bukankah itu realita kehidupan? Kita mungkin berpikir, apakah Tuhan itu tidak bisa interferensi? Apakah Tuhan tidak bisa menolong ya? Ketika kita diperlakukan tidak adil, saya yakin Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita bisa interferensi. Tapi kembali, kalau Tuhan tidak lakukan interferensi atau tidak segera lakukan interferensi, saya punya keyakinan Tuhan tidak akan biarkan. Pasti di balik semua itu ada rencana dan kehendak Dia. Saya meyakini Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Di tempat keadilan pun kita tidak dapat keadilan Bapak Ibu Saudara, meskipun kita sudah usahakan ini dan itu. Tapi ingat baik-baik bahwa pada akhirnya Tuhan yang hakim yang adil itu akan mengadili semua manusia. Mungkin di dunia ini kita tidak dapat keadilan itu. Yang kita pengen, yang kita rindukan, yang kita usahakan. Padahal kita sudah benar. Beda kalau kita curang, kalau kita salah Bapak Ibu Saudara, jangan berharap keadilan ada. Tapi kalau kita sudah benar dalam bisnis pekerjaan kita, kita sudah jujur bayar pajak dan semuanya. Dalam studi kita, dalam karir kita, dalam hubungan kita, kita sudah benar, kita tidak curang. Dan ketika kita dicurangi, kita menuntut keadilan. Saya berdoa supaya Tuhan juga interferensi. Tapi andai kata, taruh kata kalau Tuhan tidak interferensi, bukan berarti Tuhan tidak sayang, bukan berarti Tuhan tidak peduli, bukan berarti Dia tidak melihat, bukan berarti Dia tidak kasih, tidak mau interferensi, bukan. Saya meyakini dan saya berdoa hal yang sama ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Percayalah dalam hati bahwa di balik semua itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Memang sedih sih pasti. Memang gak terima kalau kita gak dapat keadilan. Mungkin rasanya dalam hati, daging kita berontak, pengennya balas dendam. Apalagi kalau kita punya power, apalagi kalau kita punya uang. Pengennya kita balas seseorang itu. Dengan ketidakadilan yang kita terima, kita pengen balas berkali lipat. Tapi bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk justru sebaliknya kita melepaskan pengampunan dan mendoakan. Memang gak mudah saya tahu. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan kekuatan menuntun kita. Supaya ketika kita berjumpa dengan ketidakadilan, meskipun kita sudah memperjuangkan semaksimal mungkin, pada akhirnya yang satu ini, kita letakkan semua kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku mempercayai bahwa Engkau adalah hakim yang adil, yang akan menunjukkan keadilan tepat pada waktunya. Setelah itu, lakukan lagi kegiatan kita seperti biasa. Move on kembali. Jangan tinggal dalam perkara mengasihani diri atau rasa down, rasa putus asa. Karena kehidupan masih harus terus berlanjut. Kehidupan harus terus bergerak. Tuhan mau percayakan ini dan itu yang semakin banyak di dalam hidup kita. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya power itu, kalau kita punya kekuatan dan kita curang terhadap orang, hati-hati. Tuhan yang akan jadi hakim. Kalau tadi yang pertama kita yang dicurangi, kita minta keadilan, kita gak dapat, percaya Tuhan itu satu saat akan keadilannya dinyatakan. Dan yang kedua kebalikannya. Kalau yang pertama kita korban, yang kedua kita adalah pelaku. Kita berbuat curang kepada orang, kita menekan seseorang karena kita punya power. Hati-hati kalau kita melakukan seperti itu. Kalau kita punya power, kalau kita punya koneksi, kalau kita punya harta, lalu kita sembarangan menekan orang, membuat ketidakadilan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, bukan hanya karena kita punya ini dan punya itu, lalu kita bisa sembarangan lakukan ini dan itu. Tuhan tetap akan jadi hakimnya. Entah kita jadi korban, Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Entah kita jadi pelaku ketidakadilan, satu saat penghukuman Tuhan akan tiba dalam hidup kita. Oleh karena itu saya berdoa, sepanjang seri kita pengkhotbah ini dibagikan, kita menyadari supaya hidup kita bahagia dan penuh arti. Kalau kita punya power, kalau kita punya kuasa, jangan sembarangan, jangan asal-asalan. Karena Tuhan tetap hakim yang adil. Entah kita korban, entah kita pelaku ketidakadilan, penghakiman Tuhan. Tuhan adalah hakim yang adil, yang pada akhirnya memutuskan segala perkara. Karena di dunia ini
Kadangkala tempat pengadilan, ironis memang kita tidak bisa menerima keadilan yang bagaimana yang tepat. Tapi kembali jangan berkecil hati, jangan putus asa. Saya mengerti, saya menyadari di atas segala sesuatunya Tuhan tetap berdaulat. Kitab Wahyu pasal 20. Ayat 11 sampai ayat 15 berkata demikian. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia, Tuhan yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka, perhatikan, dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu Saudara, kitab Wahyu merupakan catatan Rasul Yohanes yang melihat bagaimana perkara-perkara akhir zaman terjadi. Dan dia melihat tahta pengadilan dan Tuhan sebagai hakim. Dan setiap orang, kata firman Tuhan, akan dihakimi menurut perbuatannya. Oleh karena itu kita yang merasa korban ketidakadilan, percayalah bahwa di balik semua itu Tuhan pasti intervensi. Kalau tidak di atas muka bumi ini, dalam kekekalan Tuhan akan menghakimi setiap manusia menurut perbuatannya. Kalau kita bahkan nekat menjadi pelaku ketidakadilan, satu saat kita pun akan berdiri di tahta pengadilan itu. Dan kita akan dihakimi berdasarkan hal-hal yang tidak adil yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Dan saya berdoa kalau Bapak Ibu Saudara punya power, punya kekuatan, punya kuasa, punya posisi, punya uang, punya harta, punya koneksi. Anda tidak akan sembarangan untuk melakukan ini dan itu, apalagi merugikan orang, apalagi menekan orang hanya karena kita mampu dan punya kekuatan itu. Takutlah akan Dia. Karena satu saat semua manusia besar kecil tua muda, kita akan berdiri di tahta pengadilan itu dan kita dihakimi semua kita menurut perbuatan kita. Dan saya berdoa, kalau kita tidak dapat keadilan di atas muka bumi ini, dalam kekekalan saya yakin kita bisa dapat keadilan itu. Apakah kita berkata terlambat kalau sudah dalam kekekalan, sudah kita meninggal dunia? Tak ada yang terlambat. Karena kekekalan jauh lebih panjang namanya kekekalan sampai selama-lamanya kehidupan kita. Dibanding di atas muka bumi yang hanya Musa berkata 70-80 tahun. Beberapa orang mungkin sampai usia 100 tahun. Tapi dalam kekekalan dari selamanya sampai selama-lamanya, bayangkan penghukuman, pengadilan yang kita terima hukumannya. Karena kita berbuat hal-hal yang curang dalam hidup kita. Oleh karena itu perhatikan bagaimana kita hidup. Oleh karena itu perhatikan bagaimana kita di dalam melakukan keadilan atau justru ketidakadilan. Ayat 18 lebih lanjut, Salomo berkata tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Jangan langsung cepat-cepat mengambil keputusan, meskipun Salomo berkata anak manusia, ternyata mereka hanyalah binatang, kita hanya binatang kata Salomo. Tapi jangan segera ambil keputusan atau ambil kesimpulan. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu. Dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia itu naik ke atas, dan nafas binatang itu turun ke bawah ke bumi? Ayat 22, aku melihat tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Apakah manusia sama dengan binatang? Dalam beberapa hal memang mirip atau sama. Dalam daging misalnya,
Yang berasal dari debu sama-sama juga akan kembali kepada debu. Sama-sama punya naluri, sama-sama punya insting. Tapi apakah manusia sama dengan binatang? Tentu saja berbeda, sangat berbeda. Tuhan kasih roh di dalam hidup kita. Tuhan kasih rencana dan kehendak di dalam hidup manusia. Beda dengan binatang kita. Kita bukan binatang. Meskipun dalam beberapa hal sama dan mirip. Yang sama juga adalah semuanya akan menuju kematian. Toh binatang juga akan mati, kembali kepada debu. Manusia juga sama secara fisik kembali kepada debu. Tapi bedanya adalah manusia, kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan pencipta kita. Imago Dei, imago, image, gambar. Dei itu Allah. Semua manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Binatang tidak. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi. Sehingga manusia diberikan mandat untuk berkuasa, memerintah, mengelola atas semua ciptaannya. Bumi termasuk binatang ada di bawah otoritasnya manusia. Itu perbedaan yang jelas antara binatang dengan kita sebagai manusia. Tapi kesadaran yang harus kita sadari adalah memang benar sih. Seperti binatang mati juga manusia juga akan mati. Kita sebut lebih sopan dengan kata meninggal. Kita akan menuju ke tempat yang sama, maksudnya tempat kematian. Meskipun setelah kematian nanti berbeda di dalam kekekalan. Ada kesamaannya tapi jauh sekali perbedaannya antara manusia dengan binatang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarkan perilaku sikap kita tidak seperti hewan, tidak seperti binatang perilaku kita. Karena kita diciptakan jauh lebih mulia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu yang membedakan kita dengan binatang adalah kita bisa berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tidak hanya terdorong oleh naluri belaka, insting belaka. Kita didorong oleh kehendak dan rencana Tuhan dan kita menyerahkan hak bebas, kehendak bebas kita, free will kita. Kita berkata Tuhan datang kerajaanmu jadi kehendakmu dalam hidupku. Aku mau berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan, dengan binatang. Kita jauh-jauh lebih mulia karena Tuhan ciptakan manusia demikian. Kita lebih mulia daripada hewan. Tapi perlu kita ingat dua-duanya juga sama. Satu saat kita akan meninggal, satu saat kita akan mati juga. Kalau kita selalu melihat dari sudut pandang kekekalan atau kematian, maka hidup kita akan bijaksana. Musa berkata dalam Mazmur 90 dia berkata, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari supaya kami bisa memperoleh hati yang bijaksana. Kalau orang melihat dari sudut pandang akhirnya, setiap kita akan mengalami kematian maka seseorang akan lebih bijaksana, gak sembarangan dalam hidupnya. Itu yang kita doakan juga. Supaya sungguh-sungguh kita mengalami kebahagiaan, tapi hidup kita penuh dengan arti tidak sembarangan. Karena kita paham, Tuhan menciptakan kita dengan unik, dengan spesial, ada rencana dan kehendaknya yang perlu kita selesaikan di dalam hidup kita. Oleh karena itu kalau kita yang jatuh, yang down, yang kita putus asa, biarkan firman Tuhan menguatkan kita, mengangkat kita. Untuk kita dengan berani berharap kepada Tuhan dan bergerak dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita yang sudah kuat, terus selesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Jangan menyerah di tengah perjalanan iman kita. Terus kalau kita yang kuat, kita yang semangat, terus kerjakan sampai tuntas. Sampai garis akhir, sampai finishing well. Itu doa saya. Bagi Bapak Ibu Saudara, kerjakan sampai selesai. Karena hidup kita tak akan selama-lamanya di atas muka bumi. Selesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Mengenai masa dan waktu yang diuntai, yang ditulis oleh Salomo dalam pasal yang ketiga. Ada 3 aplikasi sederhana yang kita bisa lakukan. Kenapa saya bilang sederhana, simple? Karena saya meyakini firman Tuhan itu gak sulit untuk dilakukan. Hanya dibutuhkan ketaatan saja. Aplikasi yang pertama, gunakan waktu dengan bijaksana. Setiap kita punya 24 jam satu hari bukan? Rata-rata kita bagi 3 kan? 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk aktivitas kerja di kantor atau sekolah, 8 jam berikutnya bebas kita bisa untuk hobi kita, bisa kita bagikan untuk keluarga kita bisa ambil waktu untuk melayani. Rata-rata 24 jam bagi 3, 8 jam, 8 jam, 8 jam. Gunakan dengan bijaksana. Kesempatannya sama kok. Tuhan gak pernah pilih kasih. Gak ada anak emas buat Tuhan. Sama juga sebaliknya gak ada anak tiri di hadapan Tuhan. Semua manusia berharga. Semua dikasih modal yang sama, namanya waktu. Buat saya waktu itu aset yang berharga sekali. Karena waktu kita bisa tukarkan dengan apapun, dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan hubungan, dengan relasi.
Gunakan waktu dengan bijaksana. Apalagi waktu-waktu kayak begini, banyak kita ada di rumah. Apa yang kita lakukan? Apakah hanya makan tidur saja? Atau tetap kita bisa berpikir bagaimana produktif meskipun kita nggak bisa bebas aktivitas di luar. Karena memang kita perlu di rumah untuk menekan penyebaran COVID-19. Tetapi ternyata tetap kita bisa produktif. Apa yang kita lakukan 24 jam. Dan bukan hanya waktu-waktu ini, waktu-waktu yang istimewa ini. Tapi juga waktu-waktu setiap hari kita nanti setelah bebas atau setelah wabah ini lewat. Apa yang kita lakukan dengan waktu kita. Semua kita punya modal yang sama. 24 jam di dalam satu hari. Kalau saya sih, saya atur demikian rupa. Sambil saya menikmati juga setiap waktu demi waktu. Tapi saya tidak mau ada waktu-waktu yang tercecer, yang disia-siakan. Saya mau menggunakan setiap waktu dengan sebaik mungkin. Dengan penuh hikmat. Supaya tidak disia-siakan. Ingat masa dan waktu. Kita ada dibatasi oleh yang namanya waktu. Gunakan dengan bijaksana. Dan saya berdoa supaya Tuhan kasih hikmat. Untuk kita bisa mengelolanya, menggunakannya dengan sebijaksana mungkin. Tidak disia-siakan. Aplikasi yang kedua. Dari sepanjang penjabaran pasal 3. Saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin kita protes, gimana caranya Pastor Bernard? Ketika ada perkara-perkara duka yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan, masa kita bisa bersuka cita? Ya tentu saja aneh sih, kalau ada perkara yang menyedihkan, misalkan ada seseorang yang meninggal gitu, kita ketawa-ketawa ya aneh. Tapi kalau kita lihat di balik semua itu pasti ada rencana dan kehendak Tuhan, seperti pengalaman saya 2 tahun lalu. Mami kandung saya dipanggil Tuhan meninggal dunia. Satu sisi pasti sedih. Bagaimana tidak sedih kehilangan seorang ibu kandung yang membesarkan, mendidik, menjadi teladan. Tapi di sisi yang lain saya tahu bahwa apa yang almarhum sudah lakukan sudah selesai. Tetap saya bisa melihat dari sisi yang lain daripada kesedihan itu. Saya tetap bisa melihat bahwa sekarang justru mama saya senang di sorga. Gak usah menderita, gak usah sakit lagi. Kita justru yang tinggal di atas muka bumi ini. Kita ini harusnya yang sedih. Karena kita masih menderita, kita masih bisa sakit, kita masih harus berjuang. Orang yang meninggal itu justru enak. Apalagi kalau orang itu di dalam Tuhan. Dia gak lagi menderita. Justru kita sebetulnya yang sedih. Karena kita masih menderita di atas muka bumi. Kita masih berjuang. Masih bisa sakit hati, masih bisa jatuh. Oleh karena itu selalu mengucap syukur dalam segala hal. Lihatlah dari angle yang berbeda. Kadang kalau kita mengalami kerugian misalkan dalam pekerjaan bisnis ya siapa sih yang mau merancangkan kerugian. Tapi kalaupun kita mengalami padahal kita sudah hati-hati. Saya yakin tetap di balik semua itu kita bisa belajar. Minimal kita lebih belajar waspada. Atau yang kedua kita bisa cari ide-ide yang kreatif. Supaya kita tidak mengalami kerugian seperti yang kita alami. Jadi selalu saja ada hal-hal yang kita bisa pelajari. Dan ada rasa ucapan syukur yang keluar dari hati kita. Dan yang ketiga aplikasi yang terakhir, saya berdoa, saya dorong kita untuk finishing well, selesaikan sampai akhir, sampai tuntas. Ingat nasib manusia dan binatang sama, dalam hal ini maksudnya dalam hal semuanya akan mati juga. Meskipun tentu saja derajat kita beda. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, binatang tidak. Kita dikasih akal budi hikmat, kita punya roh, kita punya hati yang haus dan lapar untuk mengejar Tuhan. Kita bisa melakukan kehendak dan rencana Tuhan, hewan tidak. Tapi saya dorong supaya Bapak Ibu Saudara finishing well, selesaikan sampai akhir. Karena nasib kita dengan hewan sebetulnya sama dalam pengertian, sama-sama mati. Sama-sama tubuhnya dagingnya dari debu. Kita akan kembali kepada debu juga. Tapi saya berdoa supaya setiap kita diberikan kekuatan dan kemampuan menyelesaikan pertandingan sampai akhir, sampai garis akhir. Tidak ada yang menyerah di tengah jalan pertandingan iman. Semuanya tuntas, semuanya selesai. Karena Tuhan menganugerahkan kepada kita semua kekuatan dan Roh Kudus menyertai. Asalkan kita paham dan mengerti dan mau berserah kepada Dia. Ketahuilah kita ada dalam dimensi ruang dan waktu. Ada masa, ada waktu. Dan masa dan waktu itu, kalau kita lihat di balik semuanya itu, Tuhan yang mendesain dan dibutuhkan kerjasama daripada kita. Sehingga ketika kita menoleh waktu-waktu yang sudah lewat, kita berkata memang benar. Semua itu kok indah ya pada waktunya. Meskipun ada tertawa, ada menangis, ada lahir, ada meninggal kematian. Ada mengumpulkan, ada untung, ada rugi.
semua ternyata indah pada waktunya. Karena dalam hati kita Tuhan taruh yang namanya kekekalan untuk mengejar pribadi Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara punya kehidupan yang bahagia dan penuh arti. Kerjakan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita pejamkan mata, arahkan hati kita kepada Dia. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami semua. Kami tahu hidup kami dibatasi waktu. Kami bisa melihatnya sebagai sebuah kelemahan, kesedihan. Atau kami bisa melihatnya sebagai sebuah sumber daya yang kami perlu kelola. Biarkan umat-Mu ya Tuhan, kami semua dengan bijaksana. Menggunakan waktu kami mengelolanya dengan baik, menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Roh Kudus tuntun kami. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama sebagai doa kita. Katakan haleluya. Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Amin Tuhan. Roh Kudus-Nya, Haleluya Yesus. menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan dengan segenap hati kita, Allah Roh Kudus. Kami butuh tuntunan dan bimbingan-Mu ya Roh Kudus. Kudus jamaah Amin, amin. Ini doa kami, doa kami. Nyanyikan Bapak Ibu Saudara sebagai doa kita. Kita rindu tuntunannya, urapannya. Mari ya Roh Kudus. Dekat, di hadirat. ulangi dari awal. Jadikan doa kita dengan kesungguhan hati. Katakan bersama-sama haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, Amin. Untuk menguatkan kita dan menolong kita. Yakini sayalah Roh Kudus menyertai kita. Haleluya Tuhan, kami percaya akan Engkau. Dengan segenap hati kita katakan Allah Roh Kudus. Haleluya Yesus Tuhan. Amin, amin. Jamah hatiku dengan urapan
kepada Dia, renungkan kembali firman yang baru saja kita dengar. Kita ada di dalam masa dan waktu. Oleh karena itu perlu hikmat Tuhan, berjalan dalam kehendak dan rencana Dia supaya kehidupan kita tidak sia-sia. Oleh karena itu berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan berikan aku hikmat supaya bisa mengelola waktu dengan bijaksana. Musa berdoa, ajar kami hitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita hitung hari-hari lalu kita melihat masa akhir dalam hidup kita, hati bijaksana itu akan muncul sehingga kita gak sia-siakan. Kita punya modal yang sama setiap manusia 24 jam dalam satu hari. Kelola dengan baik, pergunakan waktu yang ada dengan baik supaya kehendak dan rencana Tuhan bisa kita lakukan. Yang kedua, kita berkata Tuhan aku mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Selalu saja kok, meskipun ada perkara-perkara yang tidak menyenangkan, kematian misalkan, kesedihan, kerugian. Ada hal tertentu yang buat kita mungkin jengkel dan kecewa. Tapi selalu kalau kita merenung sejenak di balik semua peristiwa, kita bisa belajar bersyukur. Karena Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam perkara-perkara yang tidak enak sekalipun. Hari ini mungkin kita tidak paham kenapa Tuhan izinkan terjadi ini dan itu. Tapi kalau kita merenung sejenak di balik semua itu, Tuhan pasti gak tinggal diam, Dia gak tinggalkan kita. Yang ketiga engkau berkata Tuhan, saya mau menjadi orang yang finishing well, menyelesaikan sampai garis akhir, menyelesaikan tuntas. Nasib kita dengan binatang sama-sama akan mati, meskipun kita berbeda tentu saja dengan binatang. Tapi kita melihat bahwa hidup kita hanya singkat dan sementara. Dan kau berkata Tuhan aku mau menyelesaikan sampai akhir. Kalau kau berkata demikian, taruh tangan kananmu di dadamu. Izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus hambamu sebagai hamba Tuhan berdoa. Bagi jemaat Tuhan dimanapun kami berada hari ini. Tuhan tuntun kami. Kami tahu hidup kami manusia ada terjebak Tuhan atau terkurung dalam dimensi yang namanya waktu. Tapi biarkan kami melihat bukan sebagai terkurung seperti penjara. Tapi justru Tuhan kasih hikmat buat kami untuk mengelola waktu-waktu yang kami yang singkat dan sementara di atas muka bumi. Kami gak mau sia-siakan, kami mau kerjakan dengan baik. Oleh karena itu hambamu berdoa sebagai hamba Tuhan bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami menaruh tangan kami di dada kami. Bukti kami berserah, bukti kami berdoa. Bukti kami gak mampu tanpa Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bantu kami. Sehingga kami bisa selesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Roh Kudus tuntun, urapi, berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan jalan keluar di dalam setiap masalah. Sehingga kami bisa menghadapinya dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Dari satu kasih karunia kepada kasih karunia berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Jamah hatiku. Amin, amin. Nyanyikan sebagai doa kita. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadirat. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan Allah Roh Kudus, terus tuntun, terus dampingi, terus pimpin umat. Kami perlukan. Yes, haleluya. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadirat. Katakan rindu selalu, rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadirat. Katakan dengan segenap hati sekali lagi, rindu selalu, haleluya. Amin. Dekat denganmu. Tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai bagi Dia. Yes. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami terus. Karena orang-orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kami adalah anak-anak Tuhan. Tuntun kami sampai kami bisa selesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hambamu kembali berdoa. Kesehatan, kekuatan Tuhan beri kepada jemaat Tuhan. Perlindungan Tuhan. Bahkan jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Mungkin gak bisa berjumpa dengan orang-orang yang lain ya Tuhan. Mungkin hanya lewat teknologi, hanya lewat telepon, video call. Tuhan jadikan juga jemaat-Mu berkat meskipun hanya lewat video call. Misalnya kontak sesama, mendoakan, menghibur mereka. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan.
Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa. Kiranya jemaat-Mu diberkati Tuhan di pintu masuk, pintu keluar. Diberkati dalam pekerjaan, diberkati di dalam keluarga. Dalam setiap aspek kehidupan jemaat Tuhan. Pegang tangan kanan mereka Tuhan dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Sehingga apapun yang jemaat-Mu kerjakan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Kalau waktu-waktu ini Tuhan, mungkin secara bisnis pekerjaan agak terkendala. Karena roda perekonomian agak melambat Tuhan, apa yang hilang waktu-waktu ini. Tuhan yang kembalikan, Tuhan yang berkati berlipat kali ganda. Sehingga umat-Mu Tuhan terus bisa melakukan kehendak dan rencana Tuhan, tetap rendah hati dan menyelesaikan rencana kehendak-Mu menjadi berkat bagi orang banyak. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. God bless you all. Yes. Nama yang besar hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan.